Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Junas Arts. Nah, untuk video kali ini saya bakal bahas tentang dunia jualan gambar ya, tentang jualan gambar. Nah, di background ini di videonya kalian bisa lihat ini adalah pengerjaan gambar orderan ya, karena ini judulnya ngobrol sambil ngomis, jadi saya ngobrol videonya sambil ngerjain orderan. Nggak real time sih, cuman ya nggak apa-apa lah buat ngisi backgroundnya ya. Oke. Karena kita mau bahas tentang jualan gambar, maka ya kita harus mulai dari awal banget ya. Untuk video kali ini kita mau bahas tentang persiapannya dulu. Ya, namanya juga jualan ya, pasti kita harus ada persiapan barang dagangan, persiapan promosinya dan lain sebagainya. Untuk yang udah duluan terjun ke dunia jualan menggambar, pasti seiring berjalannya waktu sudah tahu lah apa yang dibutuhkan. Tapi buat kalian yang lagi bingung atau sedang nyari inspirasi buat gimana caranya jualan gambar, apa yang harus dipersiapkan, mari kita bahas sekarang. Nah, ini persiapannya sendiri kalau dari saya dan mungkin secara umum juga ya, ada 4 hal. Kita rekap dulu. Yang pertama itu portfolio gambar, kemudian yang kedua sosial media, kemudian yang ketiga metode pembayaran, dan keempat yaitu cara pengiriman gambar itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu portfolio gambar. Tentu ya, namanya kita jualan, kita harus ngasih lihat barang jualan kita atau contoh-contoh pengerjaan gambar kita ya, kayak gitu. Sedikit tips dari saya ya, kalau misal kalian mau jualan berbagai jenis gambar, misal ada half body atau setengah badan, terus chibi contohnya, terus ada full body normal, usahakan masing-masing itu minimal ya 3-4 contoh lah, 3-4 sampel per masing-masing ya, diingat per masing-masing. Nggak harus sih, cuman ini pendapat pribadi saya, entah yang lain sama atau tidak. Kalau saya pribadi misal memposisikan sebagai pembeli, misal ada yang jualan gambar, saya jualan gambar bla 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 bla, headshot berapa, headshot berapa, body berapa, full body berapa, chibi berapa. Nah, kalau misal sampelnya masing-masing satu, saya misal memposisikan sebagai pembeli nih ya, saya bakal mikir kalau saya order di dia, apa kualitas gambarnya bakal sama ya? Soalnya kan dia cuman punya gambar satu doang. Ntar kalau dia pas gambar punya saya hasilnya jelek gimana? Nggak ada jaminan gitu. Nah, kalau misal 3 atau 4 lah, kita sebagai pembeli itu bisa lihat, wah dia gambarnya di gambar pertama, kedua, tiga, keempat itu stabil ya, stylenya, kualitasnya juga seperti ini. Saya rasa kalau saya order di dia, kemungkinan stylenya atau kualitas gambarnya juga seperti itu, karena stabil nih di keempat gambar itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa harus
banyak dalam tanda kutip ya. Kenapa harus banyak atau kenapa harus cukup lah 3-4 gambar? Karena itu kita sebagai pembeli pertimbangannya seperti itu. Kalau semakin banyak itu kelihatan stabil atau enggak kualitas gambarnya, seperti itu. Untuk yang kedua ya, setelah tadi kita udah siapin portfolio gambar ya, kemudian yang kedua itu sosial media. Karena kita hidup di zaman modern ya, promosi sudah nggak lewat koran, nggak lewat majalah, jadi kita bisa memanfaatkan sosial media secara lebih maksimal. Iya, untuk sosial media ini selain kita untuk bersosialisasi dengan pembeli, kita juga bisa pakai untuk promosi. Kalau saya pribadi makainya itu seringnya pakai Facebook sama Instagram. Twitter belum pernah pakai sih, tapi banyak juga orang yang dapat orderan dari Twitter. Kemudian mungkin pakai, kalau mau selain sosial media juga bisa pakai web ya, misal Fiverr, kemudian DeviantArt juga bisa, atau Artist and Clients, ArtStation dan sebagainya, itu bisa dipakai juga buat promosi gambar kalian. Nah, ini saya ngasih sedikit saran. Kalau Facebook itu kalian bisa gabung di grup-grup jual beli gambar, baik itu yang lokal, yang Indonesia itu, atau yang luar negeri. Luar negeri juga banyak banget ya, tempat jualan gambar khusus, grup untuk jualan gambar. Itu kelebihannya di Facebook itu seperti itu, banyak grup-grup ya. Kemudian kalau di Instagram kalian mungkin bisa main hashtag sama manfaatin highlights. Oh iya, sosial media selain buat untuk promosi juga untuk tempat menaruh portfolio kalian. Misal kalian punya portfolio banyak gitu, entah dari orderan atau dari gambar pribadi, bisa ditaruh di sosial media kalian, Instagram, Facebook. Saya pakainya Instagram sama Facebook karena kalau di Instagram kita bisa pakai highlights ya, misal kita ada jenis jualan gambar chibi terus half body ya, 2 jenis misal. Nah, di highlights Instagram itu kita bisa kasih untuk yang chibi ini dikelompokkan sendiri, terus yang half body dikelompokkan sendiri. Begitu juga kalau pakai Facebook ini lebih enak menurut saya karena ada folder di album gambar itu, kita bisa bikin folder sendiri ya. Jadi foldernya dinamain chibi, dinamain half body, itu ntar dikelompokin masing-masing. Jadi kalau misal ada klien yang misal kita udah promosi udah pakai 3-4 sampel ya, tapi calon pembeli masih kurang yakin, daripada kita ngirim lagi gambar ke dia banyak gitu, mending langsung diarahin aja ke sosial media kita. Kayak misal silahkan langsung lihat aja Kak di sosial media saya di Facebook bla 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 bla, di sini sudah ada sampel saya, semua sudah saya upload di situ, udah berfolder, jadi enak untuk lihatnya gitu juga kalau pakai Instagram. Nah, untuk persiapan yang ketiga, metode pembayaran ya pasti namanya jual beli ya,
kita harus punya sesuatu yang dipakai untuk membayar, menerima bayaran gitu. Untuk di Indonesia sendiri banyak sih jenisnya, bisa lewat bank, transfer bank, terus bisa lewat pulsa, bisa lewat saldo GoPay, terus OVO dan lain sebagainya. Nah, untuk luar negeri bisa pakai PayPal, Payoneer, ada banyak lagi sih, cuman yang paling terkenal itu dua itu, PayPal sama Payoneer. Saya pribadi pakainya cuman PayPal sih untuk luar negeri, jadi nggak terlalu banyak pilihan pembayarannya. Nah, yang terakhir itu cara pengiriman. Untuk gambar, kalian misal jualan gambarnya tradisional ya, gambar pakai cat air atau Copic atau sejenis marker. Jadi gambar di kertas itu pastilah kita harus ngirimin hasil gambarnya, ngirimin barang fisiknya ke kliennya. Jadi bisa lewat pos, JNE dan jasa pengiriman lainnya, kecuali kalau kalian sudah sepakat bahwa ini saya jualan gambar tapi dapat scan-nya doang, hasil scan-nya doang. Jadi gambar fisiknya, kalau mau gambar fisiknya nambah berapa atau gimana, atau enggak pakai gambar fisik gitu, itu kesepakatan dengan klien. Nah, untuk gambar digital itu pakainya ya tentu pakai email biar kualitasnya terjaga ya. Jangan pakai sosial media. Biasanya kalau kita ngirim misal lewat inbox Facebook ya, kualitasnya bakal menurun. Jadi usahakan pakai email untuk gambar digital. Kurang lebih seperti itu persiapan kita sebelum berjualan ya. Saya rekap ulang persiapan jualan gambar itu. Yang pertama, portfolio gambar. Jadi sediain sampel gambar yang mau kita jual. Kemudian sosial media untuk media promosi, media tempat penyimpanan portfolio. Ketiga, metode pembayaran. Yang keempat, cara pengiriman lewat email atau jasa pengiriman. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah punya follower banyak, kan ada ya misal punya sosial media tapi followernya udah banyak banget tapi belum pernah jualan gambar. Nah, kalau seperti itu biasanya sekalinya jualan gambar meskipun satu sampel itu bakalan langsung rame ya. Jadi persiapan nomor 1 sama nomor 2 tidak pakai. Jadi keuntungannya kalau punya followers banyak. Nah, kalau seperti saya jualan dari 0 udah followersnya dikit sampai sekarang, sampai jualan sudah 3 tahun pun sosial medianya followersnya masih ratusan doang. Ya harus manfaatin promosinya sebaik mungkin. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misal kalian ada persiapan lain yang mungkin bisa ditambahkan dan bisa bermanfaat untuk yang lain, bisa taruh di kolom komentar. Nanti saya pin biar yang lain bisa lihat. Siapa tahu penting dan bermanfaat untuk yang lain juga. Sekian untuk video kali ini. Kalau ada kritik, saran, dan komentar, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.